Nah, di belakang saya sudah ada poster. Nah, kita ketahui bahwa kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, di mana metamorfosis tidak sempurna merupakan proses pertumbuhan pada hewan yang terjadi secara tidak signifikan atau bentuknya itu tidak sempurna. Nah, untuk kali ini pada pembahasannya itu ada fase metamorfosis tidak sempurna terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu fase telur atau OTK. Yang kedua adalah fase nimfa atau anak kecoa, dan yang ketiga adalah kecoa dewasa. Nah, yang pertama kita akan membahas pada fase telur. Nah, di mana fase telur atau OTK, kecoa betina itu akan menghasilkan telur mereka dalam bentuk kapsul atau case. Nah, di mana yang dikenal juga dengan sebutan OTK. Nah, pada telur yang dihasilkan itu bisa mencapai 16 sampai 32 butir telur. Jumlah telurnya itu akan bervariasi tergantung pada spesies kecoanya. Kedua yaitu fase nimfa atau anak kecoa. Nah, di mana pada fase nimfa atau anak kecoa ini setelah perkembangannya di dalam telur itu nimfa akan berusaha keluar pada OTK. Nah, nimfa kecoa ini akan berganti kulit atau instar. Nah, pada nimfa ini juga akan bertahan hingga beberapa hari sampai sekitar 60 hari. Nah, selanjutnya fase yang ketiga itu juga disebut dengan fase imago atau kecoa dewasa. Nah, pada kecoa dewasa ini akan memiliki sayap. Sayapnya itu ada 2, di mana juga akan memiliki antena. Nah, yang sepenuhnya akan berkembang. Nah, pada perkembangan ini juga akan proses awal dimulainya akan terbentuknya kembali proses siklus hidup dari metamorfosis kecoa untuk bereproduksi menghasilkan telur kembali. Nah, berikut ada pula video edukasi mengenai metamorfosis kecoa. Nah, berikut video dari metamorfosis kecoa. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat, dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Selanjutnya, setelah
setelah kita mengetahui metamorfosis dari kecoa, kita juga akan mengetahui jenis-jenis dari kecoa. Nah, jenis-jenis dari kecoa yang pertama yaitu kecoa Jerman. Kecoa Jerman itu bisa berkembang biak dari 40 hari sampai 150 hari. Nah, yang kedua itu kecoa Australia. Kecoa Australia ini juga akan berkembang selama 150 hari. Nah, kecoa Amerika ini juga akan berkembang selama 400 sampai 600 hari. Nah, selanjutnya juga ada kecoa Desis Madagaskar, kecoa Oriental, dan kecoa Dubia. Nah, perlu juga kita ketahui faktor apa yang mempengaruhi perkembangbiakan dari kecoa. Nah, yang pertama yaitu suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan pada lingkungan sekitar itu akan sangat mempengaruhi perkembangbiakan dari metamorfosis kecoa. Nah, juga akan membantu mempersingkat pengembangan dari metamorfosis kecoa. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, kualitas dan kuantitas dari lingkungan atau tersedianya makanan dan air yang ada di lingkungan sekitar. Kita perlu tahu berapa lama perkembangbiakan dari kecoa. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk kecoa tumbuh dari telur hingga dewasa akan bervariasi sesuai dengan spesies dari kecoa tersebut. Nah, kira-kira juga waktunya antara sebulan hingga 2 tahun. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.